Oke, selamat malam kakak-kakak. Kita akan mulai sesi kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kakak-kakak saya izin share screen. Hari ini kita ada 2 topik ya kakak-kakak yang akan kita bahas. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, siap. Sorry, salah ya. Oh iya betul. Baru pertama ini ya, refleksi umpan balik. Oke, baik. Kakak-kakak kita akan sama-sama merefleksikan hasil ini bukti karya ya. Bukti karya. Betul ya? RTL ya harusnya ya. Ntar dulu, saya lihat dulu. Bukti karya nih, sorry kakak-kakak, saya coba buka lagi ya. Sorry, salah buka saya. Oke, salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Nah, kesepakatan bersama saya kembali mengingatkan kakak-kakak terkait dengan kita. Pertama, silakan kakak-kakak boleh menyalakan kamera, gitu ya, supaya lebih nyaman dalam kita berinteraksi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, silakan mikrofonnya boleh dimatikan, nanti kakak-kakak bisa jalankan pendapat ya, atau bertanya. Ya. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya, saya berharap kita semua bisa fokus ya, karena tidak terasa ini pertemuan kedua terakhir ya kakak-kakak ya, sudah di penghujung pendidikan PKG PJOK. Saya berharap kakak-kakak bisa fokus begitu ya. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama menghargai waktu bersama kita gitu ya, supaya ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, silahkan nanti kakak-kakak boleh memaksimalkan fitur chat begitu ya, untuk menjawab, kemudian untuk bertanya gitu ya, boleh digunakan. Jangan lupa juga menggunakan fitur reaction begitu ya, supaya kakak-kakak bisa memberikan reaksi ketika teman-teman menjawab atau bertanya atau berkomentar gitu ya. Kemudian yang keenam, silahkan kakak-kakak juga jangan lupa menggunakan fitur klik raise hand kalau ingin mengajukan pertanyaan, kalau ingin menjawab begitu ya, silahkan nanti boleh digunakan. Yang terakhir, ini menjadi kesepakatan kita bersama, kalau ada gangguan sinyal ya, gangguan teknis, itu adalah sesuatu yang wajar, silahkan tinggal dikomunikasikan saja begitu ya, supaya saya bisa memahami ya situasi kakak-kakak semua gitu ya. Nah, kita masuk pada agenda kita kakak-kakak. Pertama, kita akan refleksi bersama begitu ya. Kemudian nanti ada penutup gitu ya. Nah, ini refleksi dan umpan balik gitu ya. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak, ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama begitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak boleh bercerita begitu ya terkait dengan
bagaimana kakak-kakak merancang ya rencana tindak lanjut, kemudian apa saja yang kakak-kakak lakukan begitu ya, bagaimana di lapangan ya, apa namanya kondisinya seperti apa begitu ya di lapangan gitu. Nah, ada yang bersedia terlebih dahulu menjawab keempat pertanyaan ini, kakak-kakak silakan. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kemudian apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Kemudian yang terakhir, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Gitu ya. Seperti yang kita ketahui, kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut berkolaborasi ya dengan rekan sejawat di satuan pendidikan masing-masing. Benar ya, kakak-kakak ya terkait dengan rencana tindak lanjut kita. Saya berharap kakak-kakak bisa sharing menjawab 4 pertanyaan ini gitu ya. Silakan ada yang bersedia kakak-kakak dipersilakan. Siapa yang mau duluan? Siap, siap nih. Haruskah saya menggunakan wheel of name untuk membuat kakak-kakak berbicara? Ada yang mau berbicara kakak-kakak? Atau kita mesti menunggu capit-capit? Nah, kita pilih lah. Silakan Kak Minarni, silakan Kak Minarni. Kak, izin Kak, matikan kamera Kak. Ya, ya silakan, silakan Kak Minarni. Baik, saya akan menjawab yang pertama itu, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik. Kalau rencana tindak lanjutnya saya itu sudah, saya katakan sudah jelas dan spesifik Kak, karena saya juga sudah merancang apa yang sudah saya rancang dan juga saya sudah mempresentasikan dengan rekan sejawat dan juga saya sudah melaksanakan kegiatan apa yang sudah saya rancang. Mungkin begitu Kak dari saya. Pertanyaan Terima kasih. pertanyaan kedua, ketiga, keempat Kak. Kedua, ketiga, Semuanya keempat. Kak Minarni. Apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Kalau batas waktu yang sudah saya tentukan itu jelas sudah realistis Kak. Kemungkinan itu dikurang apa namanya kurang 20 menit Kak punya saya. Tidak masalah Kak kalau yang tidak realistis itu. Ya, kan begini ya Kak Minarni ya, ketika Iya, kakak-kakak disuruh merancang rencana tindak lanjut itu kan ada kegiatan yang dibuat ya, benar ya? iya, Ada kegiatan yang dibuat yang akan dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, maksud pertanyaan ini adalah apakah rencana kegiatan yang kakak-kakak buat di satuan pendidikan itu sudah jelas dan spesifik? Tadi Kak Minarni bilang sudah, gitu ya, iya, sudah jelas dan spesifik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan tadi itu realistis dan dapat dicapai sesuai dengan batas waktu tertentu yang kakak sudah tentukan? Kalau boleh tahu Kak Minarni, apa Kak nama kegiatannya Kak? Boleh sharingkan? ya. Kurang lebih sama punya yang kedamai Kak. Jadi saya itu mengambil apa namanya permainan yang apa namanya yang modern itu Kak yang saya ambil. Jadi yang itu yang saya ambil Kak rencana kegiatan saya. Permainan apa Kak? Bentar Kak. Saya belum cek RTL kakak-kakak ya. Terus terang saya belum cek karena belum mengumpulkan semua soalnya. Jadi
eh, saya pengen hari ini lebih jelas begitu, kakak-kakak coba mempresentasikan. Anggap saja saya tidak tahu gitu ya tentang RTL kakak-kakak, makanya saya bertanya judulnya apa. Kan kemarin ada judul gitu ya, ada 8 ya kalau tidak salah saya ya. Ya, silakan Kak Winda, silakan Kak Winda. Ya Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Saya akan mencoba saya mau menjelaskan dulu hasil presentasi saya kemarin. Yang saya presentasikan itu mungkin kurang, waktunya tidak lama karena waktu itu kegiatan kami juga ada kombel, jadi menyelipkan waktu di situ, di sisa-sisa waktu. Nah, untuk Boleh jawaban boleh dari Kak Winda tampilkan slide-nya Kak Winda. Slide-nya boleh ditampilin, slide slide-nya, presentasinya. Boleh share screen Cek, supaya cek, saya bisa sebentar saya buka dulu ya. lebih. cek, 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 Oke. cek, 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 Sebentar ya Kak ya. cek, Ya, cek, Kak. cek, 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 Saya simpan cek, di mana ya? cek, Lupa lagi. Oh ini dia. cek, 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 Salah, bukan. Sebentar Kak, salah. cek, cek, cek. Oh iya. Oh, saya lupa lagi nama ini filenya. Di mana saya simpan, lupa saya. Coba Mika Jai, apakah ada kedengaran? Pakai handset. Kedengaran. Lupa saya di mana ini, nggak ketemu ini Ya Kak. udah jelasin aja Bentar Kak, ya. kalau gitu jelasin aja. Boleh. Kalau nggak dapat nggak apa-apa. Oke, langsung jelasin aja ya. Ya silakan Cari silakan. jaduluin gitu dia. Nggak ketemu ini. Kemarin itu saya buru-buru buatnya soalnya. Silakan silakan. Dijelasin aja Kak, silakan Kak Winda. Oke, baiklah. Sampai mana ya tadi ya, saya lupa. Yang pertama belum dijawab. Eh, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau menurut saya kemarin dalam presentasi, karena teman-teman guru juga sudah mengerti rencana tindak lanjut saya yang akan saya laksanakan itu eh, kegiatan permainan tradisional yang saya angkat itu adalah gobak sodor. Jadi nanti akan dilaksanakan pada saat kelas meeting. Nah, itu pertandingannya dan yang di libatkan siswanya untuk pertandingan ini dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, saya menjelaskan dengan guru-guru dan teman-teman di Kombel atau komunitas belajar kami, kemarin itu mereka sudah memahami dan sudah mengerti gitu. Itu menurut saya. Dan apa tugas-tugas guru-guru dan apa yang akan mereka lakukan juga sudah paham. Jadi saya jelaskan bahwa sebelum kita melakukan pertandingan ini, kita harus memberikan pendampingan bahwa kita menjelaskan apa permainan tradisional tersebut atau apa permainan gobak sodor ini. Dan saya melihat juga di kehidupan sehari-hari sekarang ini, anak-anak ini juga sudah meninggalkan ya permainan-permainan tradisional ini. Sepertinya sudah melupakan. Karena kebanyakan anak-anak sekarang permainan yang digunakan atau dimainkan itu permainan game gitu yang tidak melibatkan aktivitas fisik. Nah, itu kalau menurut saya maka saya mengatakannya ini sudah jelas gitu. Eh, Rencana tindak lanjut ini real ya karena kita melihat dari keadaan. Jadi saya melihat keadaan siswa apakah mereka ini pernah memainkan ini, ternyata tidak pernah. Saya bertanya kepada siswa,
kalian mengetahui atau tidak permainan tradisional yang disebut dengan gobak sodor ini? Kalau di kampung saya itu disebut dengan apa ya? Dabong garis apa itu? Dabong lah itu ya, dabong garis kalau kan itu. Tapi ada juga sebutan lainnya. Nah, anak-anak ini tidak memahami atau tidak tahu lagi permainan ini. Jadi saya akan mengangkat ini biar melestarikan permainan tradisional dan memperkenalkan lagi kepada peserta didik agar mereka bisa memainkan permainan tradisional ini di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Terus apakah semua pihak terlibat sudah memahami dan komitmen rencana ini? Kalau pihak yang sudah memahami karena saya baru menjelaskan dan baru presentasi kepada guru ya, anggota guru yang akan terlibat juga dalam kegiatan ini. Tapi kalau dengan siswa belum, jadi mungkin siswa belum memahami ini apa tujuannya dan apa yang akan kita laksanakan nanti. Jadi belum ada waktu untuk menjelaskan dan presentasi kepada siswa-siswa. Terus, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala? Ya mungkin ini ada ya. Jadi mau tidak mau kita siap tidak siap harus mempunyai rencana lain untuk merubah jika mungkin nanti waktunya atau keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan ini karena kan mungkin ada cuaca yang tidak bagus atau situasi yang tidak memungkinkan dengan waktunya mungkin bisa kita alihkan dengan permainan lain gitu. Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Winda ya sudah mencoba menjelaskan terkait dengan RTL. Nah, kakak-kakak memang RTL ini diharapkan kakak-kakak bisa laksanakan gitu ya. Cuman memang yang ditagih di dalam RTL itu kan pertama itu adalah videonya, kemudian itu adalah dokumentasinya ya, video, kemudian ada kalau tidak salah ada notulennya ya, kalau tidak salah ya. Itu juga menjadi tagihan, silakan nanti kakak-kakak boleh kumpulkan itu gitu ya. Tolong kalau misalnya kasih link Google Drive-nya open access. Banyak sekali yang kasih link Google Drive tapi tidak open access sehingga saya tidak bisa masuk gitu ya. Jadi boleh nanti dilampirkan open access-nya gitu ya supaya saya bisa melihat pekerjaan kakak-kakak gitu. Silakan Kak Winda, ada apa Kak Winda? Oke, Kak bertanya ini tadi dengan mengumpulkan tugas itu menggunakan Google Drive. Tapi saya kemarin menggunakan YouTube, tidak apa-apa Kak? Atau mengumpulkan Linknya nggak segala, apa-apa, nggak apa-apa, oh nggak iya nggak apa-apa. apa-apa. Terus itunya, notulennya, fotonya langsung saya lampirkan di situ Iya, nggak dengan apa-apa. slide-nya. Langsung semua di YouTube ya berarti ya? Bukan, di situ kan ada apa ya, kirim unggah itu langsung di LMS itu, nggak masalah ya? Nanti dia kalau misalnya langsung itu bisa langsung ke detect juga, nggak apa-apa. Saya belum cek memang RTL karena saya lihat belum semuanya mengumpulkan saya lihat RTL-nya. Makanya hari ini kita coba refleksi gimana yang kakak-kakak alami selama kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjut gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Winda ya. Ada lagi kakak-kakak yang mau? Tadi Kak Winda sudah. Kak Minarni gimana Kak Minarni? Sudah oke? Ya, Kak Komdad, silakan Kak Komdad. Ya, nanti baru dilanjutin Kak Jainuddin ya. Silakan Kak Komdad. Cek 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 mic cek mic cek Sudah jelas Kak Komdad, silakan. cek. Baik, terima kasih Kak Pasil untuk pertanyaan yang diajukan. Saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama itu, apakah rencana tindak lanjut sudah sesuai dan jelas dan spesifik? Nah, jawaban saya di sini sudah jelas ya, karena apa yang saya rencanakan di situ sudah saya presentasikan dengan kawan-kawan, yaitu tentang mengadakan turnamen antar kelas, yaitu memperebutkan piala ya dalam permainan bola voli. Jadi
Di sini saya sudah mempresentasikan kepada rekan-rekan atau komunitas sekolah saya. Mereka sangat antusias menanggapinya karena selama ini di sekolahan kami itu tidak ada mengadakan apa-apa ya selama kelas meeting. Jadi program ini sangat disambut baik oleh kepala sekolah dan beliau langsung menyuruh saya untuk mengadakannya pada kelas meeting semester ini. Waduh, kata saya, ya mau tak mau lah ya harus dilaksanakan. Terus apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai? Ya, tentu saja ini dapat dicapai karena ada bantuan teman-teman ya dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi rekan sejawat ini sangat mendukung karena kebetulan ada juga rekan-rekan sejawat ini ada yang pernah menjadi atlet atau mantan atlet voli. Jadi itu sangat memudahkan saya. Terus apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami? Ya, ini semua pihak ini sangat memahami sekali karena rata-rata ibu-ibunya pun mau juga bermain voli ya, jadi mereka sangat mendukung. Karena saya bilang kita hanya mengarahkan anak-anak karena yang melakukannya ini anak-anak, saya bilang, baik itu menjadi atletnya atau menjadi panitianya. Karena saya bilang ini menggunakan praktek SEM ya, Sport Education Model, saya bilang. Jadi mereka nanya apa itu SEM, kata mereka kan. Saya jelaskanlah di presentasi itu. Jadi Sport Education Model ini jadi peserta didik kita yang menjadi sampel untuk mengadakan turnamen ini. Jadi sistemnya saya bilang pialanya ini kita sekolah yang menyiapkannya, terus siapa yang menang itu yang mendapatkan pialanya. Untuk semester berikutnya atau kelas meeting berikutnya, piala itu yang akan direbutkan kembali. Jadi seterusnya dan program ini akan berjalan terus-menerus dan sampai ada dinamakan juara bertahan seperti itu. Ya, yang keempat tadi, apakah ada fleksibilitas dalam rencana? Ya, dan waktu ini sudah diatur, jadi kemungkinan waktu itu kita yang mengaturnya, karena setiap kelas meeting kan itu pasti di akhir-akhir, biasanya mau libur ya, jadi bisa kita rancang apakah sebelum ulangan kita memulainya atau sesudah ulangan. Seperti itu sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Komdat ya sudah menjelaskan rencana tindak lanjutnya. Tadi pertandingan ya Kak Komdat ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Komdat. Silakan Kak Jai. Nanti saya akan kasih kesimpulan di akhir ya ke kakak-kakak. Silakan Kak Jai. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Selamat malam kakak-kakak semua. Tidak terasa kata Kak Fasil tadi, memang pertemuan kita tinggal ini udah 2 pertemuan terakhir kita untuk tetap maya. Jadi sebentar lagi akan kegiatan kita ini akan berakhir. Baik Kak Fasil, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya kemarin waktu rencana tindak lanjut di Kombel kami, Kombel SMP Negeri 4 Ngabang, yang pastinya kepala sekolah, pimpinan sekolah kami menyambut baik, dan rekan-rekan sejawat pun, rekan-rekan guru, staf yang pun menyambut dengan baik tentang program kemarin. Jadi mereka sangat antusias juga. Jadi sekalian ada kegiatan katanya, biar bisa dapat sertifikat Kombel juga. Biasa kan kalau kami ada kegiatan langsung cetak sertifikat nantinya untuk diimplementasikan di PMM. Jadi kan mengumpulkan sertifikat kami sekalian. Jadi mereka kemarin sangat semangat juga, sekalian ada sertifikatnya. Yang pasti dalam saya ceritakan atau saya jawab secara random saja, enggak apa ya Kak Fasil ya? Ya, silakan. Tidak sesuai dengan tidak berurutan dengan pertanyaannya. Jadi kemarin pada saat pemaparan materi saya, jadi saya mengambil judul kemarin tentang pengenalan, yang saya pun ada chat dengan Kak Fasil kemarin. Jadi judul saya itu adalah pengenalan
Sport Education Model atau SEM di sekolah. Itu yang saya angkat kemarin materinya Kak Fasil. Jadi dalam SEM itu kan sebenarnya jadi cabangnya memang belum saya tentukan, tapi dalam sport education model itu kan banyak cabang yang boleh dipertandingkan atau yang boleh dilombakan ya Kak Fasil ya. Jadi saya belum tidak lebih spesifik seperti kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain kan mereka lebih spesifik. Ada yang permainan ini kata Kak Winda tadi, ada yang kayak Damayanti lebih ke permainan tradisional. Jadi kalau saya lebih masih umum sifatnya. Jadi SEM itu kan memang umum sifatnya. Jadi mereka nanti boleh memilih apa saja olahraga atau permainan yang akan mereka lakukan nantinya. Jadi dalam pelaksanaan kemarin saya paparkan semuanya, dari tujuannya sampai kesimpulannya. Jadi pertama-tama Dewan Guru pun pertama memang belum juga mengenal atau baru itu mengenal atau mendengar istilah SEM pada saat itu. Jadi mereka penasaran juga. Kemudian pada saat itu kalau kita paparkan secara lisan saja mungkin mereka tidak paham. Jadi kemarin sempat saya selipkan video contoh pelaksanaan SEM. Kemarin saya ambil di YouTube. Jadi kemarin saya ambil di YouTube itu sempat saya setelkan juga Kak Fasil dalam pelaksanaan kombel tersebut. Jadi setelah itu mereka baru lumayan paham bahwa SEM itu seperti ini loh SEM itu. Jadi saya berikan penjelasan secara visual juga. Selain secara lisan, saya kasih penjelasan secara visual kepada teman-teman guru. Jadi setelah saya setelkan video itu, mereka ada gambaran tentang kegiatan SEM. Jadi SEM itu saya jelaskan tidak melulu harus sesuai dengan olahraga yang aslinya. Misalnya voli mesti seperti main voli pada umumnya. Jadi saya jelaskan, jadi olahraga atau SEM ini juga boleh dimodifikasi. Jadi yang saya contohkan kemarin itu olahraga bola tangan yang dimodifikasi. Jadi tidak melulu harus sesuai dengan real permainan yang seperti pada umumnya. Jadi mereka baru ngeh. Jadi saya jelaskan juga harus melihat aset. Jadi harus bisa memanfaatkan aset yang ada. Jadi saya jelaskan pemaparannya, tujuannya adalah supaya para peserta didik kita lebih kreatif, sekreatif mungkin untuk merancang kegiatan SEM tersebut dengan aset yang ada. Jadi saya jelaskan lagi kepada mereka pelaksanaannya nanti harus sesuai dengan aset yang ada di sekolah kami. Itu saja sih Kak Fasil, pengalaman atau pemaparan materi saya yang saya sampaikan kepada pada para rekan sejawat saya yang ada di SMK. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Jai. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Kak Winda, Kak Komdat, dan Kak Jai ya, sudah mencoba untuk sama Kak Minarni tadi ya, mempresentasikan hasil RTL-nya gitu ya. Jadi kakak-kakak memang RTL ini sebuah kegiatan ya yang dirancang di dalam PKG PJOK itu supaya kakak-kakak bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan gitu ya, direncanakan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi bisa bebas gitu ya, kegiatannya bisa macam-macam sebenarnya RTL ya, berhubungan dengan materi yang sudah kakak-kakak terima lah. Contoh tadi misalnya mau memperkenalkan SEM ya boleh gitu ya. Nah kemudian kalau mau olahraga tradisional boleh gitu ya, diterapin permainan-permainan yang bisa melibatkan peserta didik gitu ya. Itu boleh kakak-kakak lakukan. Nah
Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Saya yakin kakak-kakak semua pasti sudah mengatur itu gitu ya, supaya bisa dipahami dengan baik oleh rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Dan kalau tadi saya menangkap punya Kak Jainuddin itu belum sepenuhnya disampaikan karena masih akan menunggu tentang voice choice dan ownership siswa. Mereka yang akan memilih kira-kira mau melakukan apa gitu ya. Saya nangkapnya ke sana gitu ya. Nah, jadi memang bagus juga begitu ya, kita tidak menentukan mau apa, supaya peserta didiknya yang memilih kalau kita mau menerapkan SEM gitu ya. Nah, kemudian apakah rencana tindak lanjutnya realistis dan dapat dicapai? Pasti kakak-kakak sudah menentukan. Tadi Kak Komdat bilang sudah ada waktunya. Ya, di class meeting misalnya, tentu kakak-kakak semua pasti sudah merencanakan ya, jauh-jauh hari kapan pelaksanaannya, dari hari apa sampai hari apa begitu ya. Apakah ini bisa terlaksana atau enggak, pasti kakak-kakak sudah punya bayangan. Makanya kakak-kakak menentukan kira-kira olahraga apa lagi yang harus kita coba lakukan di sekolah gitu ya. Nah, kemudian apakah pihak terlibat dan sudah memahami dan berkomitmen? Saya yakin juga kakak-kakak pasti sudah mendiskusikan ya terkait dengan rencana-rencana yang kakak-kakak sudah buat gitu ya, terutama kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat gitu ya. Karena kalau peserta didik biasanya mereka tinggal mengikuti arahan dari gurunya gitu ya, mesti ngapain, mereka pasti akan ikutin. Yang paling penting itu adalah rekan sejawat, karena kita tidak bisa bekerja sendiri juga gitu ya, tetap harus ada rekan-rekan yang membantu kita dalam mengawasi, terutama ketika kita misalnya melakukan sebuah kegiatan yang tentu semua kegiatan itu ada resikonya gitu ya. Ada hal-hal faktor keselamatan yang harus kita pikirkan. Makanya memang kita perlu melibatkan semuanya. Dan semua orang yang terlibat juga harus paham dengan kegiatan yang akan kita laksanakan gitu ya. Dia harus tahu kita mau ngapain ya, supaya dia bisa membantu kita begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, maksudnya apakah ada fleksibilitas, artinya ketika pelaksanaan nanti misalnya kayak Kak Komdat tadi ya, ternyata hujan terus kelas meetingnya. Gimana cara Kak Komdat mengatasinya gitu ya. Makanya semua kegiatan yang kita lakukan itu kalau bisa kakak-kakak harus ada plan B-nya ya. Jadi jangan kita mau pergi ke satu tempat, kita hanya mikirnya pakai kendaraan bermotor gitu ya. Padahal kita sebenarnya punya mobil juga gitu, tapi kalau misalnya hujan ya supaya tidak basah ya kita harus pakai mobil gitu ilustrasinya. Artinya kita harus melihat kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita itu ya, supaya jangan sampai kegiatan yang sudah kita rencanakan gitu ya, tapi tidak bisa kita lakukan di dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, makanya kakak-kakak penting sekali untuk kakak-kakak melihat kira-kira nanti kalau misalnya rencana yang sudah saya buat begitu ya, ternyata nggak bisa nih dilakukan. Saya mesti punya plannya ya. Plan B-nya apa nih kalau misalnya hujan? Menpolinya seperti apa? Misalnya menpoli yang dimodifikasi di dalam ruangan gitu ya. Pandai-pandailah kakak-kakak merancang plan B-nya gitu ya, supaya setiap kegiatan yang sudah kita rencanakan itu bisa kita laksanakan gitu ya. Terutama ketika kita melibatkan peserta didik, kan pasti ketika hujan ada rasa kecewa pada peserta didik kalau misalnya kegiatan yang sudah mereka rencanakan tidak terlaksana gitu ya. Jadi penting sekali kakak-kakak kita melihat bahwa setiap hal yang kita lakukan itu harus ada plan B-nya gitu ya, supaya memudahkan kita juga ya, memudahkan kita ya dalam kita melaksanakan sebuah kegiatan gitu ya. Nah, kira-kira kakak-kakak masih ada yang mau sharing terkait dengan kegiatannya atau cukup? Karena kita akan lanjut ke PPT berikutnya. Kalau cukup ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak boleh kumpulkan rencana tindak lanjutnya gitu ya di LMS ya. Saya akan cek satu persatu terkait dengan rencana tindak lanjut gitu ya. Kalau misalnya kakak-kakak mendapati
ada chat yang menyuruh kakak-kakak mengupload ulang, mengumpulkan ulang, menambah dan sebagainya, silahkan diikuti kakak-kakak ya, karena saya menilai berdasarkan rubrik ya. Jadi kalau kakak-kakak tidak mengumpulkan ya saya tetap menilai berdasarkan rubrik. Kalau tidak ada ya saya nilai tidak ada gitu ya. Jadi silahkan nanti kakak-kakak boleh cek sekali LMS-nya. Jangan hanya pas waktu ngumpulin tugas sama Meet aja. Kakak-kakak udah ngumpulin itu, udah selesai lah tugasku gitu ya. Nggak usah dicek lagi. Saya biasa berkomentar tuh kakak-kakak. Saya lihat ada beberapa yang tidak dibaca komentarnya, gitu ya. Karena kalau dibaca dia pasti akan melakukan apa yang saya minta, gitu ya. Tapi saya lihat tidak dibaca, gitu ya. Jadi mau tidak mau ya dengan nilai yang ada, gitu ya, bergeraknya, gitu ya. Makanya saya berharap sih nilainya bisa maksimal, gitu. Makanya saya minta kakak-kakak melengkapi tugasnya, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini bagian penutup kakak-kakak di sesi yang apa namanya yang RTL gitu ya. Kakak-kakak silakan nanti apa namanya kakak-kakak boleh merancang ya berbagai macam kegiatan. Saya percaya kakak-kakak punya banyak apa namanya banyak hal yang kakak-kakak dapatkan di dalam PKG gitu ya. Entah itu SEM gitu ya, entah itu aktivitas kebugaran jasmani, ya kan? Kemudian model pendidikan gerak yang bisa diterapkan di dalam satuan pendidikan masing-masing, terutama dalam pemanasan gitu ya. Silakan nanti boleh kakak-kakak terapkan gitu ya, asset based thinking ya, kemudian perencanaan pembelajaran ya, kemudian juga refleksi ya kan, kemudian mengurangi isu-isu sosial di dalam pembelajaran gitu ya. Nah, jadi silakan nanti boleh kakak-kakak apa namanya dalami gitu ya. Saya yakin kita semua mendapatkan banyak hal gitu ya di dalam PKG PJOK ini. Nah, nanti juga di akhir kakak-kakak di apa namanya PPT berikutnya nanti kakak-kakak diminta untuk membuat bukti karya. Nah, di bukti karya ini saya agak sedikit cerewet kakak-kakak karena bukti karya kakak-kakak ini akan diupload di PMM begitu ya. Jadi memang agak karena kami dikumpulkan terkait dengan bukti karya ya. Jadi kemarin kami ada pertemuan dengan apa namanya Kemendikbud begitu ya terkait dengan bukti karya PKG PJOK gitu ya. Jadi memang sudah dibuatkan rubrik baru terkait dengan itu dan memang kami disuruh mengacu pada itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu saya akan kembalikan pekerjaan kakak-kakak untuk dikerjakan ulang gitu ya. Jadi di bagian bukti karya ini memang apa namanya agak sedikit ribet ya. Tapi saya yakin kakak-kakak bisa melakukan kalau kakak-kakak mau gitu ya. Jadi mudah sebenarnya tergantung kitanya lagi ya kita mau apa enggak gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu untuk sesi umpan balik dan refleksi ya. Silakan nanti kakak-kakak boleh melihat kembali, memperbaiki rencana-rencana, kalau mungkin udah dapat ide-ide baru gitu ya, boleh mungkin ke depan buat rencana yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di satuan pendidikannya gitu ya. Jadi tidak melulu apa namanya rencana-rencana yang udah terjadi. Kalau bisa yang kreatif-kreatif kakak-kakak, ya bisa kombelnya Kak Jai gabung sama kombelnya Kak Adi buat kegiatan bersama gitu ya. Entah itu jalan bersama, senam bersama gitu kan. Kemudian juga apa namanya jogging bersama ya. Atau bisa kalau di tingkat kecamatan melibatkan kecamatan gitu ya. Itu sesuatu yang akan bermanfaat gitu ya. Bukan hanya buat anak-anak kakak-kakak di satuan pendidikan tapi juga masyarakat sekitar gitu ya. Melihat aktivitas olahraga yang dilakukan secara massal kan orang akan tertarik ya. Nah, itu boleh coba kakak-kakak rancang. Ya, supaya ada sesuatu yang kakak-kakak ingat ketika sudah mengikuti kegiatan PKG gitu ya. Dan kita berharap memang setiap apa namanya? Setiap kegiatan itu boleh gitu ya dilakukan berkolaborasi. Ya atau memang kalau mau berkolaborasi ya senam bersama semuanya. Buat satu kegiatan yang dilakukan oleh semua mahasiswa
semua peserta PKG di Landak gitu ya, senam massal bersama, bawa peserta didiknya masing-masing gitu kan. Nah, itu boleh juga itu. Tapi memang perlu ada perencanaan yang matang sebelum kita melakukan kegiatan gitu ya. Nah, baik kakak-kakak, saya pikir untuk umpan balik RTL cukup begitu ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini tugas kakak-kakak gitu ya, terkait dengan bukti karya gitu ya. Jadi ini salah satu tagihan di dalam kegiatan PKG PJOK gitu ya. Nah, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK gitu ya. Nah, topik pembahasan pertama adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Terlihat ya kakak-kakak ya? Presentasinya terlihat tidak? Terlihat ya? Oke, baik. Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM gitu ya. Nah, ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini baru direvisi kakak-kakak, ini yang saya sampaikan kemarin kami melakukan pertemuan begitu ya terkait dengan aktivitas bukti karya gitu ya. Nah, ini perjalanan kakak-kakak ya, tidak terasa kakak-kakak sudah ada di minggu ke-11 ya. Kalau kakak lihat ini ada di sini ya. Berarti tinggal penutupan lagi yang belum gitu ya. Jadi kita sudah di minggu-minggu terakhir, minggu depan itu pertemuan terakhir gitu ya. Di tanggal 26 ya. Setelah itu kakak-kakak sudah selesai mengikuti kegiatan PKG PJOK gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak ingat kita mulai dari pembukaan ya 3 bulan yang lalu, tidak terasa sudah sampai pada bulan yang ketiga begitu ya, dan sudah di pertemuan-pertemuan akhir ya sebelum kita menyelesaikan pendidikan ya program PKG PJOK begitu ya. Nah, kemudian ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya gitu ya, yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator gitu ya. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya gitu ya. Jadi kakak-kakak, karyanya itu kalau dia berupa video gitu ya, pastikan gambar dan suaranya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Gitu ya. Kalau misalnya isi karya videonya tidak terlihat dan terdengar dengan jelas, maka saya harus menyuruh kakak-kakak membuat ulang gitu ya. Nah, kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait gitu ya, karena memang ini sudah menjadi aturan begitu ya. Jadi kalau kakak-kakak nanti membuat video pembelajaran untuk bukti karya misalnya ya, untuk bukti karyanya adalah video pembelajaran, jangan lupa kakak-kakak membuat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik, karena kakak-kakak merekam ya anak-anaknya gitu ya, ada orang yang direkam, jadi harus ada surat persetujuannya gitu ya. Nah, kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Nah, kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda gitu ya. Silakan nanti kakak-kakak bisa membuat referensi ya karyanya. Kalau orisinal itu biasanya kita mengacu pada modul begitu ya, modul yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK gitu ya.
Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unggah draft bukti karya, ini menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri begitu ya. Setelah itu refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian yang terakhir berbagi bukti karya gitu ya. Salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM gitu ya. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator gitu ya. Nanti saya akan kirimkan lembar pernyataan persetujuan begitu ya sebelum kakak-kakak mengunggah ya draft produk bukti karya gitu ya. Jadi silahkan nanti kakak-kakak boleh perhatikan kapan terakhir pengumpulan bukti karya di LMS masing-masing gitu kan. Kemudian pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya ya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lewat lembar pernyataan. Jadi di LMS kakak-kakak itu udah ada gitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak boleh cek juga gitu ya. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya gitu ya. Nah, ini contoh lembar pernyataan kakak-kakak gitu ya. Lembar pernyataannya contohnya seperti ini. Ya nanti silahkan dicentang semua begitu ya. Baru nanti mengetahui kepala sekolah dan nama kakak gitu ya di situ. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah lengkap dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut gitu ya. Nanti di LMS-nya ada gitu ya. Nah, ini bukti karyanya kakak-kakak ya. Pertama, kakak-kakak bisa membuat praktik baik gitu ya. Praktik baik itu adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik bisa berupa ya refleksi modul. Ya refleksi ini bisa ya. Kalau kakak-kakak mau buat refleksi, silahkan gunakan model-model refleksi. Buatnya di Canva gitu ya, supaya lebih menarik gitu ya. Kemudian atau hasil refleksi ya. Keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen ya. Bisa dokumen, bisa dalam bentuk video gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kakak-kakak kami kemarin itu sebelum ada pertemuan begitu ya, memang tidak ada diminta untuk membuat refleksi modul gitu ya. Jadi ini refleksi modul ini sesuatu yang baru. Jadi kakak-kakak bisa membuat refleksi hasil keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah kakak-kakak mempelajari semua modul dari modul 1.1 sampai modul 3 begitu ya. Apa kira-kira refleksi yang kakak-kakak dapatkan gitu ya. Itu boleh kakak-kakak buat dalam format dokumen PDF, silahkan kerjakan di Canva, nanti bisa di-download dalam bentuk PDF. Atau bisa dalam bentuk video gitu ya. Nah, itu kalau praktik baik. Kalau praktik pembelajaran ya, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas gitu ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata gitu ya. Jadi tidak hanya direkam ya, kalau kakak mau rekam boleh gitu ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Artinya videonya boleh kakak buat, dokumennya pun boleh gitu ya. Berarti kalau dokumen harus ada foto-foto kegiatan aksi nyata gitu, seperti ketika kakak-kakak mengikuti PPG gitu ya. Silakan nanti boleh kakak-kakak buat gitu ya. Kemudian yang terakhir itu RPP atau modul ajar ya. Modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, perhatikan kakak-kakak. Modul ajarnya ini tidak boleh kakak-kakak menggunakan modul ajar yang ada di internet. Gitu ya. Kalau yang ada di internet saya akan kembalikan. Gitu ya, karena mudah sekali ada deteksi gitu ya. Kalau yang ada di internet mudah sekali kita deteksi. Dengan pola modelnya kita udah tahu nih kopian dari internet apa tidak gitu ya. Silakan nanti kakak-kakak boleh pilih kira-kira mau
memilih kategori bukti karya yang mana, gitu ya. Kalau RPP modul dia hanya berupa PDF, kalau praktek pembelajaran dia boleh video, boleh PDF, kalau praktik baik dia boleh video, boleh PDF, gitu ya. Silahkan kakak-kakak boleh pilih, gitu ya. Nah, unggah draft bukti karya di LMS pada kategori praktik baik, gitu ya. Kalau misalnya dia kategorinya praktik baik, nanti silakan boleh kakak-kakak lihat acuan-acuannya di dalam LMS ya. Kalau dia praktik baik, pilih praktik baik gitu ya. Nah, pilih bentuk karyanya. Bentuk karyanya itu bisa video, bisa PDF gitu ya. Nah, jangan lupa kakak-kakak lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag. Hashtagnya PKG PJOK, kemudian hashtag guru belajar, sama hashtag murid belajar ya. Jadi ada 3 ya. PKG PJOK, guru belajar, dan murid belajar ya. Nah, silahkan berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda, gitu ya. Nah, itu kalau dia berupa praktik baik, gitu ya. Nah, kalau dia berupa praktik baik juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada jenjang, boleh ya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak perlu jenjang. Kalau misalnya praktik baiknya dia buat refleksi, misalnya refleksi modul, gitu ya. Berarti kan nggak ada jenjang ya. Jadi tidak perlu pilih jenjang. Tapi kalau ada praktik baik yang berhubungan dengan jenjang, misalnya silahkan boleh cantumkan jenjangnya, gitu ya. Apabila ada memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya praktek pembelajaran gitu ya, sama konsepnya, dia video atau PDF, silahkan dipilih. Prosedurnya juga sama, hashtagnya juga sama, ya silahkan pakai hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar, gitu ya. Nah, kalau RPP modul gitu ya. Nah, ini harusnya tidak ada bentuk karyanya tidak ada video ya, kakak-kakak. Saya lihat tidak di ini ya. Dia bentuk PDF gitu ya. RPP modul dia bentuk karyanya PDF. Silakan nanti kakak-kakak pilih kalau yang PDF gitu ya. Sama modelnya dengan yang pertama tadi. Nah, setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM gitu ya. Nah, ini contoh setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi ya. Status unggah draft bukti karya akan akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi seperti kakak-kakak mengikuti PPG gitu ya. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS gitu ya. Nah, putusan utama dalam validasi bukti karya yang perlu perbaikan ini modelnya nanti ya, kalau misalnya ada yang harus diperbaiki. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya gitu ya. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya.
Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya, gitu ya. Nah, apabila bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator, gitu ya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator, gitu ya. Itu kalau misalnya salah, gitu ya. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya, gitu ya. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi apabila ya hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi, gitu ya. Nah, ini putusan utama ya dari validasi bukti karya yang lulus validasi. Pertama, Anda hanya perlu mengunggah bukti karya Anda. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus, gitu ya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda tinggal klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM, gitu ya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya, gitu ya? Ini kalau dia menggunakan handphone ya, atau tablet, gitu ya. Buka platform bukti karya pada PMM, gitu ya. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan karya. Ini boleh di screenshot ya, kakak-kakak ya. Atau nanti saya bagikan PPT-nya kalau bisa ya, supaya kakak-kakak bisa ini, karena ini udah terakhir soalnya. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah berbagi bukti karya sebelumnya, gitu ya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja, gitu ya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi, gitu ya. Nah, kita boleh buka sesi tanya jawab seputar bukti karya. Silakan kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas bukti karya, boleh raise hand gitu ya. Ini menurut saya tidak terlalu sulit kakak-kakak. Kalau mau buat refleksi modul juga boleh ya. Refleksi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi seperti kakak-kakak membuat refleksi ketika mengikuti PPG gitu ya. Kita sudah membahas satu topik secara kan biasa kita membahas satu topik, kemudian kita diminta untuk membuat refleksi gitu ya. Nah, silahkan boleh. Kalau mau refleksi antar materi juga boleh gitu ya. Menghubungkan materi yang satu dengan materi yang lain gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak ada yang mau tanyakan terkait dengan bukti karya. Ini tugas terakhir. Kakak-kakak tadi sudah disampaikan bahwa ini sangat menentukan kelulusan kakak-kakak gitu ya. Jadi saya berharap kakak-kakak bisa membuatnya dengan lebih serius gitu ya terkait dengan karya gitu. Silakan Kak Jai. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil. Saya sih sebenarnya mau nanya yang gampangnya yang mana ya Kak Fasil? Semuanya gampang. Kak Fasil. Semuanya gampang sepertinya. Tadi itu kan ada 3 kategori. Ada 3 kategori itu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Kegiatan pembelajaran Kak Fasil. Ya, praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. Itu cuma foto doang atau gimana Kak Fasil? Yang akan kita upload nanti. Bukti dalam bentuk foto doang atau ada lagi yang lain, dokumen-dokumen yang lain, dokumen pendukung yang akan kita upload ke bukti karyanya.
Nah, biasanya kalau praktik pembelajaran itu kakak-kakak akan melampirkan RPP-nya gitu kan. Kemudian apa namanya tahapan-tahapan dalam mengajar ya, foto-fotonya boleh dilampirkan. Namanya juga praktik pembelajaran gitu kan. Pertama pasti kakak-kakak akan buat secara sistematis ya. Sintak-sintak pembelajarannya tuh harus ada di dalam dokumen PDF-nya gitu. Kemudian terakhir boleh foto ketika melakukan aktivitasnya. Misalnya ketika pemanasan gitu kan. Buat sebaik mungkin lah, karena itu kan akan dibaca seluruh orang di Indonesia kan. Karena akan ada di PMM. Jadi kalau kakak ngumpulkan asal-asalan kan sayang juga sebenarnya gitu. Karena itu kan karya gitu ya. Silahkan nanti boleh apa namanya? Boleh di apa namanya dilihat kembali gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan Kak Winda. Kak Winda. Baik Kak, yang saya mau tanyakan tentang ini yang modul ajar. Ini yang modul ajar ini berarti kita hanya upload modul ajar yang kita sudah buat gitu Kakak. Betul Kak Winda, modul ajar yang sudah dibuat, betul. Tapi Terima ingat kasih. Kak Winda, modul ajar harus sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, gitu ya. Misalnya contoh, bagaimana Kak Winda mencoba membuat modul menerapkan misalnya diferensiasi, gitu ya. Kemudian ada asesmen otentik di dalamnya, gitu ya. Kemudian juga misalnya membuat tujuan pembelajarannya harus menggunakan rumus ABCD, ya kan? Jadi memang hasil pelajaran yang kakak-kakak dapatkan di dalam PKG PJOK itu yang dituangkan di dalam modul gitu ya. Kemarin kita sudah belajar gaya mengajar Muska Moston gitu ya. Ada berapa masih ingat kakak-kakak? Ada yang masih Banyak. ingat? Paling Nah, ingat boleh Divergen, dipakai gitu ya. Saya mengajar Divergen. Iya, divergen ya kan, konvergen ya. Silakan nanti kakak-kakak boleh apa namanya boleh pilih gitu. Kak Winda kalau mau pakai modul ajar boleh ya, nggak dilarang juga. Yang penting memang sesuai dengan rubriknya nanti. Saya juga belum pegang rubriknya karena saya belum cek di PMM gitu ya rubriknya. Apa aja yang diminta gitu. Tapi setahu saya memang dia harus membuat modul sesuai dengan apa namanya materi yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Kalau misalnya diferensiasi kan ada 3 ya kalau kakak-kakak ingat ya, ada produk, kemudian ada proses sama konten ya. Nah, di dalam konten itu ada 2, intertask dan intratask gitu ya. Nah, itu juga boleh coba kakak-kakak pikirkan bagaimana model geraknya gitu ya. Ini Kak Janudin senyum-senyum nih, kayaknya dia pikir lebih ribet nih kayaknya buat modul nih ya daripada daripada buat praktik baik gitu kan. Kalau menurut saya memang paling mudah itu praktik baik sih kakak-kakak. Apalagi yang berhubungan dengan refleksi ya. Contohnya Refleksi itu gimana kan Kak? ini baru ya, refleksi ini baru. Kemarin nggak ada refleksi. Karena pertemuan terakhir ini jadi dimintalah apa namanya refleksi gitu ya. Nah, kalau refleksi itu kan kakak-kakak tinggal merefleksikan ya apa yang kakak dapatkan di dalam PKG PJOK, terutama misalnya dalam keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu. Itu kan timeline utama kegiatan PKG kan. Iya kan? Keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, silahkan kakak-kakak membuat refleksi apa yang kakak-kakak dapatkan di dalam PKG PJOK gitu ya. Apa yang kakak nggak tahu kemarin, tentu harus pakai inilah framework ya, boleh pakai framework Borton, boleh pakai framework Gibbs, boleh pakai model-model refleksi kan ada banyak ya, ada berapa itu boleh gitu ya. Nah, tapi saran saya dibuat di dalam Canva supaya lebih bagus gitu ya, lebih bagus, lebih menarik gitu kan. Nah, nanti tinggal kakak-kakak ceritakan aja apa yang kakak-kakak dapatkan selama mengikuti PKG. Bagaimana hubungannya dengan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu. Ini baru nih kalau yang praktek baik refleksi ini baru.
Kalau kemarin itu praktik baiknya itu kakak-kakak mempresentasikan apa yang kakak-kakak dapatkan di Kombel atau di MGMP gitu. Kemarin gitu model praktik baiknya gitu ya. Nah, kalau sekarang itu boleh buat refleksi nih. Jadi agak lebih lebih nyaman lah gitu ya. Kalau refleksi ini kan sama lah dengan PPG kemarin kan refleksi ya. Refleksi yang kakak-kakak buat. Cuma kan kakak-kakak mungkin kemarin buat karena LPTK-nya suruh pakai PDF, jadi pakai Word, kemudian dibuat PDF gitu ya. Padahal itu ditampilkan di PMM ya, kalau tidak salah ya. Di hasil karya kakak-kakak, kalau kakak-kakak buka itu ada di PMM gitu ya. Boleh dilihat. Jadi kalau kelihatan kita buatnya beda-beda, ya itulah hasil karya yang ada di PMM yang nempel di profil kita gitu. Makanya sebisa mungkin buatlah bukti karya yang menarik dan bisa bisa dipelajari semua orang gitu ya. Itu. Gitu ya Kak Winda ya. Oke, silakan Kak Damayanti. Baik, Kak Masif, kedengeran nggak suara saya? Jelas, silakan Kak Damai. Tadi sempat hilang, kayak Kak Komdet sempat hilang suara saya. Nah, di sini saya tadi udah mempelajari sedikit mengenai untuk bukti karya ini yang di LMS ya Kak ya. Masih kurang mengerti di sini jika menguploadnya kita di mana dulu, kan di YouTube berarti ya, sama kayak di CGP begitu juga, dia di YouTube dulu, setelah di YouTube disematkan ke PMM baru ke LMS, seperti itu kalau kami dulu. Nah, tapi di sini kan ada nanti belum sesuai, kalau belum sesuai berarti kan belum bisa nih peserta belum boleh diunggah ke PMM gitu. Jadi gini dia Kak, kakak upload dulu dia di YouTube, linknya kakak kumpulkan dulu. Oh, setelah saya validasi, ternyata ada yang kurang nih misalnya videonya. Ada yang mesti ditambahin, berarti kakak harus take down lagi YouTube-nya. Gitu. Ya, paham. Buat Itu lagi sesuai dengan yang diminta gitu. Ya, mengerti. Nanti kakak upload lagi. Kalau saya oke-kan baru nanti linknya kakak tempelin di PMM. Ya, gitu. paham, ngerti yang itu Kak. Terus yang kedua Kak, di sini kan meminta persetujuan katanya minimal lisan atau fit foto ke yang kepala sekolah tadi ya Kak ya. Nah, itu perlu dilampirkan juga di dalam di dalam tugas kita itu. Kalau bisa sih dokumennya sih Kak. Dokumennya itu kan ada cap ya. Capnya itu udah kuat. Jadi memang yang diminta itu cuma dokumen sih. Saya nggak tahu kalau ada foto. Selama ini kemarin juga sebelumnya saya cuma diminta itu aja dokumen karena itu yang diupload kan. Jadi ada tanda tangan kepala sekolah sama guru yang bersangkutan. Kalau dia berupa video pembelajaran gitu ya. Oh ya, jadi tadi saya sih nggak mau ngambil video pembelajaran, saya mau ngambil yang paling mudah, praktik baik. Nah, seperti itu. Oke. Iya, berarti kan kalau kita ngambil praktik baik, jadi kita nggak perlu ambil surat persetujuan dari kepala sekolah berarti ya. Betul. Nah, tinggal kita merefleksi per bab atau mengaitkannya. Ya, boleh. Refleksi antar materi boleh. Tapi memang di sini yang diminta itu kakak-kakak memang refleksi secara keseluruhan. Paham. Secara keseluruhan terkait dengan keterampilan mengajar PJOK. Silakan buat pakai pakai Canva ya, buat sebagus mungkin lah. Gitu ya. Itu yang paling mudah, ini baru nih, refleksi ini baru. Kalau kemarin saya lihat yang paling mudah ya. tuh emang di yang praktik baik Kak. Jadi lebih mudah karena ada pengalaman di CGP kalau ngait-ngaitkan gitu tuh udah diiniin gitu. Makasih Kak Fasil. Kalau semuanya mau refleksi juga nggak apa-apa. Yang penting berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Jadi pengalaman masing-masing kan aman gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Damai. Silakan Kak Adi. Baik, selamat malam. Dengar ya, Kak Fasil? Ya, silakan Kak Adi. Jelas Kak Adi. Terima kasih. Saya dah mulai pusing di kepala nih. Baru PPG, selesai PG, sekarang dah mulai lagi
memutar otak dan memikirkan lagi tugas berikutnya. Tugas Mau terakhir tidak Kak Adi, mau, ini tugas terakhir, ya, tugas terakhir. ya, mau tidak mau ini sudah terakhir, mau mundur, udah makin jauh kan perjalanan. Mau tidak mau ya harus maju lah. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya pikir di kelas kita ini ya bersyukur ada yang sudah pengalaman, terutama Kak Damayanti yang sudah ikut CGP. Dan kalau saya lihat, saya tanya dengan kawan-kawan yang ikut CGP itu memang ya 11-12 gitu. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi memang pengalaman Kak Damayanti ini nanti boleh berbagi praktek baiknya tadi itu kan. Baik, terkait bukti karya ini, pertama tadi adalah praktek baik, artinya membuat semacam refleksi terhadap modul yang setelah kita pelajari. Ini kan hanya membuat refleksi, mengaitkan setiap pembelajaran yang ada di modul gitu ya Kak Prasil ya. Dari modul 1 sampai modul 3 itu kan. Lalu kita buat di aplikasi Canva gitu. Saya jujur saja gitu, Canva ini memang masih blank untuk saya. Memang belum pernah saya coba dan saya belum pernah buka aplikasi seperti apa. Dan memang ya Anda update saya ini. Memang kadang-kadang bertanya juga sih. Padahal di sekolah saya itu banyak juga ada beberapa yang saya pernah lihat saja baru lihat tapi belum pernah buka gitu. Kemudian yang kedua adalah praktek pembelajaran. Nah, praktek pembelajaran ini kan kalau saya lihat ini ada proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Artinya ini kan pembelajaran ini yang membuat itu adalah siswa gitu kan. Artinya gimana maksudnya itu ke Pasil? Guru yang buat, ya, guru. Guru yang buat. Ya. Soalnya coba saya baca ini proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya. Ini itu maksudnya itu kakak-kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau misalnya Kak Adi mau buat praktek pembelajaran boleh divideokan ya, atau boleh juga dibuat laporan dalam bentuk PDF. Kalau PDF pakai Canva lagi Kak Adi. Oh gitu. Kalau video berarti kan video saja ya dia yang di-upload gitu ya. Aja. Cuman kalau video gitu. Tadi Kak Adi diminta untuk buat surat persetujuan dari kepala sekolah gitu sama orang tua. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat praktek pembelajaran itu di kelas ini misalkan katakanlah di kelas A misalnya kan. Jadi semua surat pernyataan atau yang dari kepala sekolah atau dari orang tua itu semua dari kepala sekolah aja. Setahu saya dari kepala sekolah. Kepala sekolah aja Kak Adi. Ditanda tangan sama dicap. Oke. Nah, ini kan praktek pembelajaran ini sesuai dengan materi yang kita pelajari di mata pelajaran PJOK atau materi yang sudah kita pelajari di modul gitu. Pelajaran yang ada di PJOK. Oh gitu. Di PJOK. Nah, ya. Kalau pelajaran yang ada di PJOK saya pikir antara mudah dan susah juga sih. Kalau saya pikir sih mungkin mudah ya. Karena hanya katakanlah kita mengajar pembelajaran A bisa atau pelajaran ini, lalu kita videokan dan proses awal sampai terakhir gitu ya. Akan gitu Kak Fasil ya. Seperti betul, tapi ingat, tapi ada garisnya Kak Adi. Kakak-kakak boleh membuat video pembelajaran sesuai dengan yang ada di sekolah kakak-kakak, tapi tetap harus memasukkan materi-materi, artinya hal-hal yang kakak-kakak dapatkan di dalam PKG PJOK. Contoh misalnya, ketika melakukan pemanasan, ya kan, boleh menggunakan pemanasan yang menggunakan model pendidikan gerak, gitu ya. Nah, berarti udah masuk satu nih, ya kan? Kemudian yang kedua, misalnya ketika kakak-kakak mengajar, gaya mengajarnya mungkin mau pakai gaya discovery learning misalnya. Ya kan, penemuan terbimbing misalnya kan, boleh, berarti udah masuk 2 nih yang Kak Adi dapat. Kemudian yang ketiga misalnya Kak Adi ketika mengajar gitu kan, ketika melakukan
apa namanya, hasil pembelajaran di akhir ada refleksinya, misalnya menyuruh beberapa peserta didik menyampaikan apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan, itu udah dapat lagi, nah 3 masukkan di dalam situ gitu kan. Kemudian nanti misalnya kalau ada evaluasinya, misalnya Kak Adi udah memanfaatkan evaluasi otentik, asesmen otentik misalnya dengan menyuruh siswa menilai teman lainnya, misalnya itu salah satu contoh juga. Berarti udah banyak yang masuk nih. Kemudian misalnya di dalam Kak Adi mengajar ya, tadi pakai gaya penemuan terbimbing, kemudian Kak Adi kan sebelumnya melakukan asesmen diagnostik, memilih peserta didik berdasarkan kriteria kemampuan masing-masing, mengelompokkan gitu kan. Berarti kan ketika kita sudah melakukan asesmen diagnostik ya kan di dalam pembelajaran kita gitu kan. Berarti kan Kak Adi udah melakukan diferensiasi. Pasti harus ada diferensiasi pembelajaran di dalamnya. Silakan boleh diterapin gitu. Maksudnya kita menerapkan praktik pembelajaran materi yang ada di sekolah dengan ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam PKG PJOK. Gitu maksudnya Kak Adi. Ya, paham. Berarti Oke. termasuklah pembelajaran SEM itu bisa kan? Boleh sekali, sangat Nah, disarankan. Tapi tetap sesuai dengan materi Kak Adi misalnya. Misalnya Kak Adi ini masuk pada materi, ini kan udah mau UAS ya Kak Adi ya. Tapi kan ya, ya. kalau kurikulum merdeka di kelas bawah kan bisa nih. Misalnya udah masuk pada materi atletik ya Kak Adi ya di sekolahnya ya. Kalau saya di kelas 11 itu sudah masuk ke senam. Ah, Udah silakan masuk Kak Adi bab boleh 5. buat Nah, senam menggunakan SEM misalnya. Mereka menciptakan senam sendiri, membuat event senam, ya kan? Itu boleh SEM iya. dipraktekkan di situ. Boleh. Ya, maksud Boleh saya Kak Adi. begitu artinya. Ya, kalau misalnya, jadi jujur saja kalau saya mau memilih dari ketiga pilihan ini, memang antara praktek baik dengan praktek pembelajaran kalau saya lihat tuh. Ya, bukan berarti yang buat modul itu kalau modul itu ya bukan susah sih, ribet juga kan. Ya. Terus kan yang untuk praktek pembelajaran ini kan nggak pakai modul, modulnya nggak kita upload kan, hanya Ya, video saja kan. betul, Ya. betul. Nah, baik, terima kasih Kak Pasil, mungkin Ya. banyak bertanya, banyak ini karena memang Supaya sebetulnya nggak sesat Kak Adi. ya biar kita Iya betul. Kadang tidak kita sesat. banyak bertanya pun masih sesat gitu. Apalagi diam. Oke, makasih Kak Adi. Ada lagi? Coba dipelajari Canva Kak Adi. Harusnya paling mudah menurut saya refleksi ya. Kalau menurut saya ya, refleksi itu yang Terima paling kasih. mudah. Gitu. Canva kan mudah Ya. dipelajari Kak Adi. Siap. Nah, nanti di Boleh sama-sama kawan-kawan di kerjainnya, sama-sama aja rekan kerjainnya guru. di mana, kerjain sama-sama. Oh gitu Kak. Yang Boleh terakhir tuh kalau berkumpul emang. pasti. Kak Damai boleh Terakhir sama-sama. berkumpul, yang di Ngabang terutama kan, terakhir berkumpul ya kerjain sama-sama gitu. Entah kapan-kapan lagi bisa kumpul kan? Iya. Ya, mungkin tinggal komunikasi dengan Kak Jai nanti, mau enggak dia kerjasama Ya atau betul. dengan yang Silakan, lain gitu kan. Kalau Silakan ada Kak hal Damai. kalau bisa yang mudah kenapa bisa dipersulit gitu ya. Terima kasih. Batas akhir kumpulnya kapan Kak? 26 Kak. 26 itu sudah tervalidasi. Secepatnya. Kalau Lumayan praktik cepat baik, juga ya. kalau praktik baik 3 hari saya pikir udah selesai. Iya. Apalagi kalau buat PDF kan. Kak Damai malam ini buat juga selesai kayaknya. Kalau Kalau nggak malas refleksi Kak keterampilan Pasil. mengajar. Ya. Diborong aja sekalian gitu kan. Memang paling nyaman itu menurut saya buat ini sih, refleksi sih menurut saya. Namanya juga refleksi, setiap orang pasti mendapatkan ilmu yang berbeda-beda, meskipun mungkin materinya sama, gitu ya. Karena keterampilan kita berbeda-beda, gitu ya. Kemudian penguasaan kita berbeda-beda, kemudian juga bawaan kita juga beda-beda, sehingga pasti meskipun kita bahas tentang asset based thinking, pasti akan ada banyak hal yang kakak-kakak dapatkan dan berbeda-beda terkait dengan asset based thinking. Gitu. Nah itu boleh direfleksikan gitu ya di dalam di dalam baik gitu. Itu akan lebih nyaman sih menurut saya. Kayak kakak-kakak buat
apa kemarin yang PPG namanya? Jurnal ya. Jurnal pembelajaran. Nah, sama persis. Jurnal pembelajaranku gitu kan. Topik 1, topik 2, topik 3 gitu ya. Sama mirip lah dia. Silakan Kak Winda. Izin Kak bertanya, ini untuk direfleksinya semua modul ini Kak? Atau salah satu dipilih? Boleh. Kalau saran saya sih, karena di situ praktik baiknya tentang refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat, itu harusnya semuanya. Apa yang kakak-kakak dapatkan yang awalnya tidak mengenal asset based thinking padahal udah melakukan, masukkan aja. Isu-isu sosial yang awalnya tidak tahu ternyata itu bisa berpengaruh, masukkan gitu ya. Kemudian juga memaksimalkan asset based thinking di dalam pembelajaran, masukkan juga. Kemudian juga perencanaan pembelajaran, ternyata baru tahu kalau buat tujuan pembelajaran tuh pakai rumus ABC, baru tahu kalau ada penggunaan backward design misalnya kan. Masukkan juga di dalamnya asesmen otentik juga misalnya boleh dimasukkan. Kemudian SEM, kemudian model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, gaya mengajar Muska Moston yang lebih mudah diterapkan di dalam pembelajaran praktik PJOK misalnya boleh masukin gitu ya. Masukin aja semuanya Kak. Itu akan lebih sempurna menurut saya. Pasti nggak akan direvisi kalau semuanya kakak-kakak masukkan. Jadi kalau saran saya jangan umum buat refleksinya. Karena kriteria penilaian biasanya rubrik itu dia nanya lebih dari 5 indikator. Lebih dari 6 indikator. Kalau kakak hanya menceritakan satu indikator aja, ya udah berarti penilaiannya satu indikator gitu. Tapi kalau kakak menceritakan refleksi itu mengaitkan misalnya ada asset based thinking di situ, ada refleksi di situ, kemudian ada isu-isu sosial, kemudian ada apalagi ya, ada banyak tadi yang saya sebutin. Kalau kakak masukkan semuanya, alangkah lebih bagus lagi gitu. Kita pakai misalnya refleksinya pakai segitiga misalnya, ya kan? Atau pakai framework Borton misalnya. Ceritain semua sebelumnya apa gitu ya, yang kakak-kakak ketahui setelah belajar apa, kemudian berikutnya ngapa yang mau kakak rencanakan gitu kan. Hubungkan aja semuanya gitu ya di dalam refleksi itu gitu. Koneksi antar materi namanya ya Kak Damayanti ya, koneksi antar materi gitu, dihubungkan semuanya buat refleksinya gitu. Boleh ya. Itu malah lebih bagus menurut saya. Karena memang praktik baik yang refleksi ini baru ya. Kemarin disepakatin ketika pertemuan. Saya ternyata ada refleksi ini makin nyaman nih tugasnya gitu ya kalau ada refleksi. Kalau kemarin kan agak ribet ya. Modul ajar itu aja kakak rubriknya luar biasa tuh. Ya. Rubriknya banyak banget gitu. Hampir sama dengan aksi nyata, tapi lebih banyak rubrik aksi nyata. Saya sampai pusing tuh ngoreksi aksi nyata gitu ya. Jadi karena aksi nyata itu kan yang diminta kan RPP dan video. Ada kakak-kakak yang hanya ngumpulin video doang, RPP-nya udah diminta tapi nggak dikumpul-kumpulin, ada juga. Udah di chat di grup, ada yang ngumpulin pakai link drive. Saya udah chat, kemudian di ininya juga udah udah ditulis tapi nggak bisa nggak bisa dibuka juga, ya pusing lah saya ngoreksinya. Ini gimana saya ngoreksi drive-nya aja nggak bisa dibuka itu ya kan? Ada itu yang begitu ya. Ada yang ngumpulin tugasnya lain. Yang dia kumpulin lain pula drive-nya. Foto-foto kegiatan PKG dikumpulin semuanya. Waduh, saya bilang nih gimana nih saya ngoreksinya? Tugasnya aksi nyata yang dikumpulin foto-foto kegiatan PKG kemarin waktu kita tatap muka. Link drive-nya kan? Gimana saya mau ngoreksi coba? Saya udah sampaikan. Saya menilai berdasarkan rubrik. Kalau nggak ada ya saya nggak kasih nilai gitu. Saya udah bilang gitu. Ya makanya karena kami juga dievaluasi kakak-kakak. Jadi kami fasilitator nih bebannya juga besar juga. Kalau misalnya kami meloloskan kakak-kakak, misalnya kakak-kakak nggak mengumpulkan tugas misalnya. Kami loloskan ya kami yang bermasalah nanti ketika kami berhadapan dengan penyelenggara gitu. Jadi saya mau kita bekerja sama begitu ya. Silakan kakak-kakak kerjakan bagian kakak-kakak.
nanti kami mengerjakan bagian kami sebagai fasilitator gitu ya. Jadi saling saling melengkapi lah kita gitu ya. Nah, makanya saya bilang dari awal bukti karya ini kami sudah diminta untuk lebih detail dalam mengoreksinya gitu ya. Silakan kakak-kakak kerjakan dengan sepenuh hati. Karena ini tugas terakhir gitu ya. Silakan buat sebagus mungkin, semenarik mungkin gitu ya. Karena nanti juga akan nempel nih ya di PMM kakak-kakak nih. Gitu ya. Jadi hasil karyanya terlihat seperti PPG kemarin kan terlihat ya di PMM-nya. Kalau kakak-kakak dilihat di hasil karya itu kan ada ya. Jadi kakak-kakak udah dapat bintang, ada berapa bintang gitu ya. Sudah mengumpulkan berapa aksi nyata gitu ya kan. Begitu ya. Silakan Kak Damai. Baik Kak Fasil, izin lagi bertanya, nanti yang misalnya setelah diupload di YouTube, linknya kirim Japri apa bagaimana? Kumpulkan aja di situ Kak. Itu kan nanti saya validasi lagi. Kalau misalnya udah sesuai, berarti kakak tinggal lanjutkan gitu aja sih biasanya. Jadi misalnya kakak buat video upload di YouTube, nanti linknya kumpulkan aja. Ya kan, jangan langsung ke PMM ya. Jangan langsung ke PMM. Ke LMS dulu. Nanti di LMS saya koreksi apakah sudah sesuai sama rubrik. Kalau ada yang kurang, misalnya saya minta tambahin, silakan nanti kakak tinggal tambahin gitu ya. Biasanya kalau video ini enaknya video pembelajaran ya, berarti waktunya harus sesuai dengan jam pembelajaran gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang harus masuk di dalamnya gitu. Kalau nggak masuk ya berarti kurang nilainya gitu aja. Gitu ya. Kemudian harus ada yang diupload misalnya, silahkan diupload lagi gitu. Biasa sih gitu. Kalau pengalaman kemarin peserta saya itu rata-rata mereka ambil praktik baiknya itu adalah praktik baik ke MGMP masing-masing terkait dengan apa yang mereka dapatkan selama PKG. Itu kan tinggal direkam aja kan. Kemarin saya ikut PKG, materinya ini ada beberapa hal yang baru, gitu-gitu biasanya. Nah, sekarang kan udah ada refleksi ya. Saya pikir lebih mudah lagi kalau refleksi. Karena kalau refleksi kan nggak ada yang salah yang benar kan. Tinggal berapa indikator yang kita gunakan untuk mengukur hasil refleksi kita gitu. Misalnya untuk keterampilan mengajar yang efektif ada berapa indikator dari modul 1 sampai modul 3 yang kakak-kakak masukkan di dalam refleksinya gitu. Gitu. Jadi kalau video silakan nanti linknya aja ya Kak Damayanti ya. Kak, itu diunggah draft bukti karya itu enggak ada tulisan kumpulkan tugas atau kerjakan tugas kayak seperti biasa, maka saya bingung di mana nyari nyematkan ininya, maksud saya tuh nyematkan linknya itu. Coba saya share screen dulu. Ntar saya coba. Ini baru juga nih LMS baru diperbaiki. Saya coba share screen LMS. Terlihat ya kakak-kakak ya? Terlihat nggak? Terlihat. Nah, di bagian bukti karya, ini kan bukti karya ya. Nah, saya nggak memiliki akses nih. Ini aksesnya kakak-kakak nih, slide peserta soalnya di saya nggak ada nih. Setelah kakak-kakak kumpulin nih baru saya bisa masuk nih. Nanti model penilaiannya kayak gini nih. Ada yang bisa sharing nggak Kak di situ? Terkait dengan di bagian ini, bukti karya, gimana modelnya? Silakan, ada yang boleh share screen? Ya, Kak. Share screen, silakan share screen. Di saya nggak bisa terlihat, karena di bagian peserta soalnya. Ya. Kelihatan nggak Kak Fasil? Sudah muncul belum? Belum ya. Udah kelihatan belum Kak Fasil? Udah terlihat Kak, silakan. Nah, kan biasanya kan bagian di sini tuh kan biasa ada kerjakan tugas kalau mau nempelin link gitu kan Kak. Nah, di sini kan
Di mana tuh? Nggak ada. Tar. Coba selanjutnya Kak, selanjutnya apa? Selanjutnya langsung ke Zoom kita, Zoom nanti, Zoom terakhir Coba ya. klik rubrik Bukti Karya itu apa Kak isinya? Bentar ya. Rubrik Bukti Karya itu apa aja? Itu tentang penilaian ini kali. Bentar. Ini Coba klik. rubrik. Oh, udah ada apa enggak gitu ya? Tar. Sepertinya di Enggak bukti ada ya? karya itulah Kak ngumpulkannya. Yang mana? Yang di sini? Ada Ini. tulisan Coba bukti ya betul. karya. Bukti Karya tuh coba. Ini Klik. udah di PMM Kak. Tadi saya udah buka. Ini udah di PMM kita. Coba buka klik coba. ya. Tapi aku buka ini ada ini pilihan, terus memang masuk gitu dia. Tapi dia belum langsung ke PMM memang. Coba continue. Coba saya coba dulu ya. Kalau punya saya di sini nih ada pilih lagi, jadi Ya, pilih di situ apa betul pas. fotonya. Pas di sini ya. Ini Nah. tadi yang di apa namanya? Kan belum dikerjakan tuh tulisannya kan. Iya. Terus unggahnya Pas. di mana Coba, masalahnya? Di bawah. Coba, Diklik bawah. kerjakan itu. Oh, yang ini. Itu kerjakan bagian bawah. Oke. Oke, siap. Makasih Kak Winda Anda melihat yang itu tadi. Siap, sama-sama. Oke, ada lagi kakak-kakak? Masih ada bingung tadi Kak. Coba masuk lagi Kak Damai. Masuk lagi Coba mana? masuk klik kerjakan. Nah, kerjakan di situ kan pilih kategori. Coba pilih kategori yang bukti karya. Ya. Terus di bawahnya itu banyak lagi yang kita ambil PDF seumpamanya. Terus di bawahnya lagi Kak. Coba langsung aja di bawah itu. Itu kalau video tinggal YouTube-nya, URL-nya tempelin tuh. Kalau PDF ini. PDF di tinggal bawah unggah tuh. PDF-nya. Coba lihat. Nah, unggahnya di mana tuh? Ada 2 soalnya nih. Di bawah 1 juga. Nah, ini deh. Ini kalau pakai itu apa namanya? Video pembelajaran. PDF. Iya, kan ada 2 nih. Jadi yang mana? Yang di atas, atau yang di atas. Yang di atas ya. Berarti yang di bawah ini enggak ya? Coba double ya itu ya? Iya, ada 2. Makanya saya bingung di situ tadi. Saya udah buka-buka, cuma bingung Ini di sini. persetujuan mungkin dari yang kepala sekolah itu tadi. Oh, itu kalau dia video kayaknya. Kalau dia video. Kalau dia video artinya kalau persetujuan. yang kita nggak perlu, seumpama kita ambil praktik baik, ini nggak perlu ya? Kalau praktik baik nggak perlu persetujuan nggak? Oke. Dia hanya video pembelajaran yang perlu persetujuan. Oke. Tinggal dilewatin aja, nggak apa-apa, tinggal kumpulkan. Kalau dia video pembelajaran, baru dia ada surat persetujuan itu yang diunggah, video pembelajaran. Kalau praktik baik, RPP nggak perlu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Makasih Kak Fasil, Kak Winda. Ya. Ini waktunya nggak lama kakak-kakak ya, kalau bisa 3 hari sudah ready tugasnya. Supaya tanggal 26 kakak-kakak sudah bisa melihat di PMM masing-masing. Kan 26 itu kan terakhir kegiatan kita ya. Silakan Kak Adi. Ya, baik Kak Fasil, saya ini apa namanya nih ya, jaringan ini kurang, jadi saya tidak bisa lihat tampilan yang di screenshot itu, dan saya memang agak masih bingung nih ngelihatnya di LMS itu di bagian mana nggak ada saya lihat ini masuknya di mana. Nah, saya udah buka Coba di sampai bukti karya Kak Adi, bukti karya. Berarti klik bukti karya ya. Betul. Maksudnya yang masuk di LMS-nya kah? Atau di PMM? Ya, nanti akan masuk ke situ. Boleh Kak Adi share screen? Oh ya. Ini udah dapat ya. Cek, udah nampak Kakak Fasil?
Baik, udah. yes. Nggak kedengaran suara Kak Fasil tuh. Di bukti karya Kak, bukti karya di sebelah. Dekat course itu. Arti yang mana? Ini. Yang sebelah kiri, sebelah kiri. Ya ini klik ini kan? Di atas, di atas. Klik. Ya klik coba. Klik Ya. ini ya. Klik. Ya. Oh, jaringannya. Oh, masuknya ke sini. Nah, masukkan, konekkan, masuk Masuk dengan ya? akun Belajar ID. Oh. Akun gitar ya. Oh, udah mau ya? Oh ya udah. Nah ini Kak Fasil. Di bawahnya baru kerjakan Kak Adi, di bawahnya. Oh gitu ya. Ini ya. Ini kerjakan gitu ya. Ya. Nih kerjakan. Nanti boleh kerjasama dengan Kak Jainuddin, Kak Adi. Siap. Oh ini ya. Gini tampilannya ya. Ya, Kak Jainuddin udah senyum-senyum dah. Berarti udah bisa lah. Oke. Tinggal mau di lokale, mau ueng, atau mau di mana? Sip. Ada Kak Winda juga, Kak Winda ada. Memang harus bisa, kalau bisa sih emang kerja sama gini nih. Kerjanya maksudnya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi kakak-kakak sebelum kita tutup? Silakan Kak Natalius. Silakan Kak Natalius. Halo Kak Natalius. Terima kasih Kak Fasil. Ya, silakan Kak Natalius. Terdengar Kak? Jelas, silakan. Saya ini masih bingung di sini Kak Fasil. Misalkan kita pilih praktik baik kan, yang awal itu tadi. Itu kan ada 2 kategori ya Kak Fasil, bisa video dan PDF ya. Betul. Nah, misalkan saya pilih praktik baik itu atau refleksi, terus dalam bukti karya itu saya buatnya di bentuk video. Kemudian nanti saya upload situ, kan tentu pilih video ya Kak Fasil. Betul. Pilih video, saya sematkan linknya. Tapi tetap muncul bahwa itu Kak Fasil minta persetujuan dari ini, dari kepala sekolah kah? Itu gimana Kak Fasil? Kalau kita praktik baik, padahal kita sendiri yang ngomong gitu ya? Iya. Misalkan kita buat refleksi Kak Fasil tentang materi PKG kita. Nah, gini dia konsepnya ya. Saran saya kalau praktik baik ini kan ada 2, ada video dan ada refleksi. Nah, kalau yang video, praktik baik itu adalah ketika kakak-kakak menyampaikan apa yang kakak-kakak dapatkan ke PKG PJOK, gitu ya, PKG PJOK, misalnya ke MGMP-nya, praktik baiknya. Berarti kakak menyampaikan pengetahuan yang kakak dapatkan ke MGMP SD misalnya, KKG misalnya. Nah, divideokan. Ya kan, divideokan. Jadi yang harus menandatangani persetujuan itu berarti kan bisa kepala sekolahnya kakak atau bisa ketua MGMP-nya. Boleh. Gitu ya. Itu kalau dia video. Tapi kalau dia dalam bentuk PDF, kakak-kakak tinggal buatkan refleksi saja. Refleksi dari modul 1 sampai modul 3, apa yang kakak-kakak dapatkan gitu. Nah, sebelumnya memang hanya praktik baik ke rekan sejawat sebelumnya. Nggak ada, refleksi itu belum ada yang kemarin. Baru direvisi sama pengelola, penyelenggara, bahwa akan ada tambahan refleksi. Nah, refleksi itu yang baru. Kalau kemarin itu praktik baik itu ketua MGMP yang tanda tangan. Jadi mereka banyak berbagi praktik baiknya itu ke MGMP-nya masing-masing. Karena kan kalau di provinsi itu kan nggak semua peserta ya.
Jadi ada beberapa aja dari kota-kota, dari Sintang misalnya hanya 2 orang, dari Landak hanya 1 orang gitu kan. Jadi lebih mudah mereka ke ininya, ke pesertanya. Nah, kalau kakak-kakak ini kan peserta dari tingkat kabupaten kan pasti udah ramai nih, misalnya satu komunitas udah lebih, misalnya Kak Agung satu komunitas sama Kak Beni misalnya, ya kan? Udah 2 orang di satu komunitas. Jadi nggak mungkin sama-sama berbagi praktik baik di komunitas yang sama gitu kan. Apalagi kalau itu sama-sama yang dibahas gitu. Tapi kalau beda yang dibahas mungkin nggak apa-apa juga gitu ya. Misalnya Kak Agung membahas tentang SEM, kemudian Kak Beni itu membahas tentang pentingnya refleksi, pemahaman isu-isu sosial ya dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik misalnya. Nah, itu boleh gitu ya. Berarti kan menghubungkan antara refleksi dan isu-isu sosial misalnya. Boleh, kalau gitu bagi praktik baiknya boleh. Gitu ya kalau kemarin. Nah, kalau sekarang kan refleksinya lebih enak nih. Kita buat laporan PDF doang kan. Nah, tinggal kakak-kakak pilih lah kira-kira kakak-kakak mau ambil yang mana gitu ya. Gitu ya Kak Natalius. Jelas nggak Kak Natalius? Jelas Kak Fasil. Siap. Oke, baik. Silakan Kak Agung. Terima kasih Kak Fasil. Saya cukup jelas. Jadi untuk semua modul itu dipilih satu. Terus saya ini pengennya ada refleksi. Ini gimana nih maksudnya? Semua modul yang mana nih? Kan semua modul yang di LMS. Pilih salah satu kan. Terus kalau Kak Agung membuat refleksi. Ya PDF, refleksi, kan? enggak video. Oh, video. Enggak, PDF. Oh, refleksi PDF. Ya, jadi nanti saya tekankan, nanti kan itu bikin pakai Canva ya Kak Fasil. Ya. Terus dibuat slide. Saya pengen tanyakan ini boleh Kak saya pakai yang kayak kemarin yang ada do you what, know what, apakah what kemarin, nah itu. Ya, memang harus pakai itu. Pakai itu. Ya. Itu saja sih Kak Fasil, terima kasih. Cuman gini Kak Agung. Cuman kalau refleksi itu udah dijelaskan di situ, refleksinya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berarti itu keseluruhan modul harusnya. Iya kan? Iya, keseluruhan modul. Kalau kita bahas modul 1, berarti kan kita bahas tentang pedagogiknya sebenarnya. Iya. Iya kan? Modul 1 itu kan pedagogiknya. Modul 2 itu adalah keterampilan mengajarnya. Iya kan? Nah, modul 3 itu adalah kombelnya. Gitu kan? Nah, yang berhubungan secara langsung dengan PKG PJOK kalau kita lihat ya modul 1 dan modul 2 sebenarnya. Karena modul 3 itu kan semua. CGP juga belajar gitu ya, kombel gitu. Nah, silakan kakak hubungkan antar materinya gitu ya. Antar materinya dihubungkan, misalnya di modul 1 itu kan pedagogi kita belajar tentang refleksi, asset based thinking gitu, isu-isu sosial gitu ya. Kemudian perencanaan pembelajaran gitu kan. Kemudian juga hubungkan dengan praktik mengajar, strategi mengajar seperti apa. Jadi kakak tinggal buat ini, misalnya sebelumnya saya nggak tahu tentang asset based thinking, tapi saya pernah menerapkan gitu ya. Kemudian saya juga jarang memperhatikan isu-isu sosial gitu ya di dalam pembelajaran, karena saya anggap itu sesuatu yang biasa ketika mereka bercanda gitu kan. Nah itu kan sering terjadi ya, biasanya kan ada peserta didik yang diolok teman-temannya, ketawa teman-temannya, dia melakukan sesuatu gitu kan, karena berdasarkan kondisi fisik misalnya, eksklusivitas gitu kan. Nah, boleh 2 modul Kak Agung, kalau bisa 2 modul. Semakin banyak indikatornya semakin bagus. Karena ada penilaian indikatornya gitu ya. Semakin banyak semakin bagus menurut saya. Namanya juga refleksi kan, berarti merefleksikan apa yang Kak Agung dapatkan ketika Kak Agung mengikuti PKG PJOK. Berhubungan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif misalnya. Gitu Kak Agung. Jelas ya Kak Agung? Oke, jelas. Oke, silakan. Ada lagi kakak-kakak? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau cukup jelas, materi kita cukup kakak-kakak sampai bertemu di pertemuan terakhir tanggal 26 sebelum kelulusan. Tidak terasa sudah di penghujung gitu ya. Kakak-kakak semua mengikuti ini.
Nanti akan keluar sertifikatnya kakak seperti punya saya juga udah keluar sertifikatnya ketika di provinsi gitu ya. Nanti langsung ngelink ke PMM gitu. Jadi yang pegawai negeri aman lah berarti sertifikatnya. Karena lumayan JP-nya kan. 127 JP ya. Kalau punya kakak-kakak itu 127 setahu saya. Jadi lumayan membantu. Ya, jadi ya boleh 2 modul dihubungkan Kak Agung ya. Kalau nggak mau hubungkan dengan Kombel nggak apa-apa. Boleh dihubung. Atau mau hubungkan antara modul 2 dengan Kombel juga boleh. Penerapannya SEM diterapkan di Kombel misalnya boleh. Ya, silakan dibuatlah refleksinya ya. Oke, kita akan tutup kalau begitu kakak-kakak. Kalau tidak ada lagi, kita akan tutup dengan doa gitu ya. Ada lagi kira-kira cukup jelas ya tugasnya ya. Ya, kalau bisa dikerjakan dalam 3 hari ini kakak-kakak supaya saya bisa validasi cepat. Jadi tanggal 26 kakak-kakak sudah aman gitu ya, nggak dikejar-kejar gitu ya. Saya kalau tanggal 26 nggak kumpulin, saya biarin nanti ya. Kalau tanggal 26 nggak kumpulin, saya biarin aja. Kapan Jadi kalau nggak kali lulus. Jai? Kak Agung, Kak Jai, Kak Damai, Kak Winda, kalau kali aja kita. Ya, boleh diskusi kalau kali kalau mau ya. Biar Kak diskusinya. Winda tak mau dia, Kak Winda Jai. Ayah dia. Oke, baik. Kita akan tutup kakak-kakak. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan kakak-kakak. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya izin pamit kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Foto enggak Kak Fasil? Oh iya lupa. Sorry. Foto terakhir ya? Jai kalau udah. Lupa saya. Jangan Boleh foto bilang terakhir? Boleh nyalakan kameranya? Ngeri gak dengarnya foto Terakhir di terakhir? pertemuan Pula, maksudnya. foto Foto terakhir terakhir pula. pertemuan hari ini. Foto terakhir pertemuan hari ini. Siapa yang udah keluar tadi ya? Kak Fasil mau buru-buru kemana nih? Enggak. Kak Winda. Jalan Oke. Winda. Curiga saya nih. Izin dah hidupin kamera ya. Lagi di jalan. Tapi dia baru masuk. Oke, Ya udah siap. lama nih Kak. Oh iya Kak? Udah lama. Udah lama. Cuman gelap ya lagi di jalan. Oke, siap. Hitungan ketiga ya. Kak Vidi jangan tampilin gelap malamnya. Nanti bingung orang lihat fotonya. Siapa tuh yang gelap-gelap katanya. Oke. Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belum. Malah nggak dapat malah. Oke, bentar. Ulangi ya. 1, 2, 3. Siap? Gaya lain? Mana gaya nih? Pertemuan terakhir dua pertemuan lagi. Kayaknya Siap. Vidi boleh nih gaya lain. Ya, gaya lain boleh. Udah kelihatan. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Tunggu. Terakhir. Tunggu sebentar, saya coba ini screenshot dulu pakai ini. Oke, siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aduh. Tar. Bermasalah nih punya saya nih kayaknya. Siap, 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih semuanya. Nanti akan saya kirimkan di grup. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti saya kirim di grup ya. Sampai bertemu lagi. Selamat malam kakak-kakak. Saya off-kan dulu recordnya. Takut ada yang mau berdiskusi lagi. Nanti kerekam apa yang dibahas. Nanti siap.